Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya, Bunda Welda. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan untuk yang lagi sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau sharing bagaimana caranya membuat anggaran bulanan untuk jatah bulanan itu sebesar 3 juta ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, saya mau menyapa teman-teman semua terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Bunda Welda, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat bergabung di channel Bunda Welda ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya dari awal ya sampai saat ini, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ya lanjut teman-teman. Nah, jadi di sini Bunda dapat jatah bulanan itu sebesar 3 juta ya. Dengan kondisi 2 anak dan juga 2 dewasa. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencatat semua ya untuk kebutuhan wajibnya di setiap bulannya itu untuk apa saja. Nah, untuk kebutuhannya si Bunda ini ada untuk kontrakan, air dan juga listrik, ini sudah di handle sama Pak suami ya. Jadi ini 3 juta cuma untuk keperluan rumah saja. Langsung lanjut saja ya untuk kebutuhan tidak tetapnya atau untuk kebutuhan rumahnya. Karena di sini untuk kebutuhan wajibnya sudah dipenuhin semua sama Pak suami ya. Jadi kita tinggal membagi uangnya itu untuk kebutuhan rumah. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan rumahnya kita itu harus merinci semua pengeluaran kita di setiap bulannya itu untuk apa saja. Kita harus tahu ya untuk pengeluaran rumahnya itu setiap bulannya itu untuk apa saja. Kita harus tuliskan semuanya secara detail ya, yang biasanya di setiap bulannya itu pasti ada pengeluaran itu kita harus catat ya. Nah, untuk kebutuhan rumahnya ini yang pertama itu pasti untuk belanja mingguan ya, atau untuk belanja sayuran. Kemudian yang kedua untuk belanja bulanan. Nah, untuk belanja bulanan ini seperti untuk membeli perlengkapan rumah, sabun-sabun, kemudian bumbu-bumbu dan juga untuk beras dan minyak. Kemudian untuk gas dan galon. Selanjutnya untuk kebutuhan anak, karena di sini ada 2 anak ya, jadi kita siapkan untuk kebutuhan anak-anak karena pasti perlu untuk membeli susu, pampers ataupun untuk membeli sabun dan juga untuk jajan si anak-anak ya. Dan juga untuk internet ataupun untuk pulsa ya, jadi kita harus siapkan juga. Selanjutnya yang terakhir ada untuk dana tak terduga juga wajib kita siapkan ya. Jadi nanti misalnya ada keperluan yang mendadak yang di luar anggaran, jadi kita bisa pakai dana tak terduga ini. Misalnya seperti untuk kondangan ataupun untuk membeli kado ya, jadi kita bisa pakai dana tak terduga ini. Nah, setelah semua kebutuhannya itu terpenuhi, langsung kita sisihkan untuk savingnya ya. Nah, untuk savingnya ini jangan lupa untuk dana pendidikan ya, yang pertama itu karena di sini ada 2 anak ya, jadi wajib kita siapkan untuk dana pendidikan si anak. Kemudian yang kedua saving untuk dana darurat, dan yang ketiga itu untuk sinking fund ya. Jadi kalau misalkan ada keinginan misalnya pengen beli apa-apa, jadi bisa pakai sinking fund ini. Kemudian untuk giving ya, jadi untuk givingnya ini bisa untuk sedekah ya, kita juga harus sisihkan untuk sedekahnya. Dengan jatah bulanan sebesar 3 juta, langsung saja kita penuhin dulu untuk kebutuhan rumahnya. Nah, untuk kebutuhan rumahnya ini ada belanja mingguan, kemudian belanja bulanan.
dan juga untuk kebutuhan anak, kemudian internet dan juga dana tak terduganya ya. Untuk belanja mingguan budgetnya 600.000, kemudian belanja bulanan 500.000, untuk kebutuhan anak-anak 500.000, dan untuk internet atau untuk beli pulsa ya 100.000. Selanjutnya untuk dana tak terduganya 200.000. Kemudian kita totalkan keseluruhannya ya, untuk total budget kebutuhan rumahnya ya. Untuk keperluan rumahnya ini ada sebesar 1.900.000. Selanjutnya untuk savingnya ya. Untuk saving ini ada dana pendidikan, kemudian dana darurat, dan juga untuk sinking fund. Untuk dana pendidikannya ini sisihkan sebesar 200.000, kemudian dana daruratnya juga 200.000, dan untuk sinking fund 600.000. Jadi untuk total savingnya ini ada sebesar 1 juta. Selanjutnya untuk giving ya, sisihkan untuk sedekah. Untuk sedekahnya ini sebesar 100.000. Jadi total keseluruhannya ini ada sebesar 3 juta ya, untuk kebutuhan rumah 1.900.000, dan untuk savingnya 1 juta, kemudian untuk givingnya untuk sedekah 100.000. Usahakan budgetnya itu seminim mungkin ya, karena kalau budgetnya itu besar pengeluarannya juga besar. Karena kalau budgetnya itu seminim mungkin, jadi kita itu lebih berusaha ya, bagaimana caranya dengan budget segitu itu bisa cukup untuk kebutuhan 1 bulan. Jadi kita bisa lebih berhemat ya dengan budget segitu. Misalnya kalau budgetnya itu besar, pengeluarannya itu pasti ikutan besar ya. Jadi kalau saya pribadi, kalau budgetnya itu besar ya, jadi nggak bisa mengontrol diri untuk menghemat uangnya ya. Jadi saya biasanya itu melihat di dompet itu masih ada uang, jadi ya main pakai-pakai aja. Awalnya mau disisihkan, jadinya nggak bisa disisihkan. Beda dengan kalau misalnya budgetnya itu sedikit, jadi saya lebih berusaha ya, bagaimana caranya supaya saya bisa mencukupi dengan budget segitu untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga videonya bisa menghibur teman-teman semua. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, boleh dibantu subscribe ya, dan like, comment, and share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.